Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bab 4, yaitu tentang media berita dan isu bukan pasar. Media berita adalah sumber informasi utama bagi mereka yang berada di lingkungan non-pasar. Ini mengingatkan publik, aktivis dan LSM, pejabat publik, dan kelompok pentingan untuk masalah non-pasar dan aktivitas perusahaan. Mereka yang tertarik untuk memajukan suatu masalah mungkin mencoba menggunakan media sebagai komponen dari strategi non-pasar mereka. Meskipun media menjaga kemandiriannya, kadang-kadang dapat menemukan komponen dari strategi tersebut layak diberitakan, seperti dalam episode Alar. Karena media berita memainkan peran penting dalam perkembangan masalah non-pasar, manajer harus menilai masalah mana yang kemungkinan besar akan diliput oleh media dan perlakuan yang akan diterima oleh masalah tersebut. Teori liputan dan perlakuan memprediksikan bahwa media berita akan meliput isu-isu yang dengan minat intrinsik audiens atau persepsi signifikansi sosial. Cerita lebih mungkin menjadi berita jika memiliki minat audiens yang luas, kedekatan, kepentingan manusia, kontroversi dan konflik, dan untuk televisi dan internet, daya tarik visual. Signifikansi sosial berkaitan dengan peran media sebagai pelindung hak publik untuk mengetahui. Dalam peran ini, media terkadang dapat terlibat dalam advokasi dengan membuat penilaian atau mendukung kebijakan tertentu. Media membutuhkan informasi untuk ceritanya, dan dalam banyak masalah, bisnis adalah sumber informasi terbaik dan paling murah. Perusahaan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan jurnalis yang meliputi masalah bisnis secara teratur. Manajer dapat dipanggil untuk berinteraksi dengan media dan untuk mempersiapkan interaksi tersebut. Mereka perlu diinformasikan sepenuhnya tentang masalah yang dipermasalahkan serta tentang audiens yang mungkin. Masalah bisnis seringkali rumit dan mungkin sulit untuk diliput oleh televisi dan media umum. Meskipun media menerapkan standar keakuratan, keadilan, dan keseimbangan pada sebuah cerita, media memiliki insentif untuk membuat berita menarik bagi penonton, dan oleh karena itu mungkin terlalu menekankan pada konflik dan kontroversi. Ini juga dapat menyederhanakan cerita agar sesuai dengan slot waktu, batas ruang, atau tenggat waktu. Banyak keluhan tentang liputan berita bisnis diakibatkan oleh penyederhanaan yang berlebihan. Media berita adalah bisnis sekaligus profesi. Perusahaan media dimotivasi oleh pertimbangan keuntungan, dan jurnalis memiliki kepentingan karir. Kontrol editorial mengatur perilaku, dan jurnalis dipandu oleh standar profesional. Namun ada ketegangan antara standar tersebut dan insentif perusahaan dan individu, seperti yang ditunjukkan oleh kasus bab The News of the World. Subjek berita seringkali percaya bahwa mereka diperlakukan tidak adil atau bahwa sebuah berita tidak akurat atau bias. Salah satu cara untuk meminta bantuan adalah gugatan pencemaran nama baik, tetapi tuntutan hukum semacam itu biasanya mahal dan sulit untuk dimenangkan. Standar di mana suatu kasus dinilai penting untuk hasil akhirnya. Untuk figur publik, standar tersebut diartikulasikan dalam New York Times v. Sullivan. Standar ini memberikan perlindungan yang cukup besar bagi media karena seorang tokoh masyarakat harus menunjukkan kebencian yang sebenarnya dan mengabaikan kebenaran secara sembrono. Beberapa kritikus menyerukan pembatasan di media berita. Terlepas dari penyimpangan dan pelanggaran sesekali, media berita memainkan peran penting dalam demokrasi dan ketidaksempurnaan dalam liputan dan perlakuan berita yang mungkin menjadi biaya yang ditanggung untuk manfaat yang diberikan. Seperti yang ditulis Thomas Jefferson, jika saya yang memutuskan,
Apakah kita harus memiliki pemerintah tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintah? Saya tidak perlu ragu untuk memilih yang terakhir. Media berita berperan penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi kepada publik tentang hal-hal yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat tempat mereka tinggal. Media berita juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan mendorong tindakan yang memengaruhi kemajuan mereka. Peran penting media berita dalam demokrasi disertai dengan tanggung jawab untuk memberikan informasi secara akurat dan tidak bias sehingga individu dapat merumuskan kesimpulannya sendiri tentang suatu masalah. Peran media berita dalam masalah non-pasar. Selain berfungsi sebagai arena tempat isu-isu non-pasar ditangani, media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liputan media bisa yang pertama memberitahu publik, aktivis, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar. Yang kedua, menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif. Yang keempat, mengurangi biaya tindakan kolektif. Yang kelima, meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan. Yang keenam, mewakili kepentingan dan prinsip yang konsisten dengan persepsi media berita tentang perannya dalam masyarakat. Pesan dan interpretasi mereka. Karena pentingnya media berita, perusahaan dan manajernya harus mengantisipasi masalah mana yang akan menarik liputan media dan bagaimana media akan memperlakukan mereka. Isu dan peristiwa diamati oleh media yang kemudian memutuskan apakah akan meliputnya dan bagaimana memperlakukannya. Liputan dan perlakuan memberikan pesan kepada pembaca dan pemirsa yang terpapar dan kelompok kepentingan, politis, perusahaan, dan lainnya, membentuk persepsi mereka dan mendasarkan tindakan mereka. Tindakan-tindakan itu sendiri bisa menjadi berita menarik, liputan lebih lanjut, dan memberikan masalah kehidupannya sendiri. Pesan yang diberikan oleh media berita ditafsirkan dalam berbagai cara, tergantung pada informasi, kepercayaan, dan preferensi individu sebelumnya. Meskipun penafsiran pesan bisa berbeda-beda, nampaknya bisa sistematis dan karenanya penting. Teori liputan media dan perlakuan. Untuk menilai peran media berita dalam isu-isu non-pasar, diperlukan teori untuk proses. Unit analisis adalah masalah, dan teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan. Perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa. Yang kedua, penafsiran fakta dan peristiwa. Yang ketiga, eksplorasi potensi, signifikansi, dan konsekuensi mereka. Dan yang keempat, advokasi suatu tindakan. Kepentingan intrinsik audiens. Perspektif kepentingan khalayak dimulai dalam pengamatan bahwa keputusan liputan dan perlakuan oleh media berita dipengaruhi oleh pendapatan dan pertimbangan khalayak. Pendapatan langganan dan iklan didasarkan pada sirkulasi dan peringkat, dan tujuannya adalah untuk menarik audiens dengan meliput isu-isu yang menarik bagi pembaca dan pemirsa, dan memperlakukan masalah tersebut dengan cara yang akan menarik perhatian mereka. Dari perspektif ini, memprediksi masalah mana yang akan diliput media membutuhkan penentuan masalah mana yang menjadi minat intrinsik bagi pembaca dan pemirsa. Demikian pula, memprediksi perlakuan yang akan diterima suatu masalah membutuhkan penentuan apa yang menarik dan mempertahankan perhatian mereka. Prediksi utama dari perspektif minat audiens intrinsik adalah bahwa pertama, cakupan meningkat dengan minat audiens, dan yang kedua, perlakuan akan dipilih untuk menarik dan mempertahankan audiens. Signifikansi sosial. Perspektif signifikansi.
masyarakat memandang liputan dan perlakuan sebagai cerminan dari persepsi media berita tentang signifikansi suatu masalah bagi masyarakat. Perspektif ini mencerminkan peran media berita dalam melayani demokrasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik menempatkan media berita dalam peran pengawas, dan peran itu seringkali bersifat permusuhan. Perspektif signifikansi sosial menekankan masalah-masalah yang penting bagi tatanan sosial dan ketegangan dalam tatanan itu. Dua peristiwa serupa akan mendapat liputan yang sangat berbeda, jika yang satu memiliki dimensi rasial dan yang lainnya tidak. Demikian pula, masalah yang disebabkan oleh manusia lebih cenderung untuk dibahas. Dua risiko kesehatan serupa yang terkait dengan produk makanan akan menerima pertanggungan yang berbeda jika yang satu melibatkan risiko buatan manusia dan yang lainnya risiko alami. Menggabungkan perspektif. Menggabungkan dua perspektif ini memberikan teori liputan dan perlakuan berita sebagai fungsi dari minat penonton yang intrinsik dan penilaian media tentang signifikansi sosial dari masalah tersebut. Dalam teori ini, perlakuan lebih bergantung pada signifikansi sosial daripada minat audiens, sedangkan liputan lebih bergantung pada minat audiens. Memperluas teori kelayakan berita. Konsep kelayakan berita memperluas minat audiens, intrinsik, dan dimensi signifikansi sosial yang dirasakan. Sebuah masalah lebih layak diberitakan jika memiliki tingkat kesegaran atau urgensi. Sebuah isu lebih layak diberitakan jika memiliki dimensi human interest yang dapat diidentifikasi oleh audiens. Seperti dalam cerita tentang korban ketidakadilan, kecelakaan, atau bencana alam. Sebuah cerita juga lebih menarik jika diceritakan oleh seseorang yang terlibat dalam suatu masalah daripada oleh koresponden. Di era pengubah saluran jarak jauh, produser televisi enggan menayangkan segmen kepala bicara dengan koresponden yang menceritakan kisah yang panjang dan kompleks. Namun ketika cerita diceritakan oleh mereka yang terlibat, seringkali hasilnya lebih dari sekedar kesaksian mata. Karena peserta memiliki kesempatan untuk membuat penilaian tentang masalah atau menganjurkan tindakan. Sebuah cerita lebih layak diberitakan jika cerita tersebut menyangkut masalah konfrontasi atau kontroversi. Pendekatan umum untuk mengembangkan konfrontasi dan kontroversi dalam sebuah cerita adalah meminta masing-masing pihak menceritakan versinya tentang masalah tersebut. Ini memberikan keseimbangan tetapi juga menyoroti kontroversi. Sebaliknya, cerita tentang ide seringkali sulit untuk ditulis dan disajikan, terutama untuk media seperti televisi. Cerita tentang ide memberikan kesempatan terbatas untuk drama, minat manusia, atau efek visual. Dengan demikian, media mungkin tidak memberikan liputan sebanyak-banyaknya pada isu-isu yang berpusat pada ide, karena mereka mungkin bermanfaat dalam hal signifikansi sosialnya. Biaya peliputan. Liputan berita bergantung pada biaya untuk memperoleh informasi dan memproduksi sebuah berita. Biaya peliputan tersebut termasuk menugaskan jurnalis membuat cerita dan menjaga kantor biro, membawa wartawan tempat berita tersebut, dan memberikan dukungan editorial dan administratif. Begitu jurnalis ditugaskan untuk sebuah berita dan berada di lokasi, biaya marginal liputan berkurang dan media lebih cenderung menggunakan cerita dari sumber tersebut. Baik biaya untuk memperoleh informasi maupun tekanan anggaran telah memaksa sebagian besar organisasi media untuk mengandalkan sumber informasi berbiaya rendah, seperti kelompok kepentingan, lembaga pemerintah, dan bisnis daripada mengembangkan informasi secara langsung. Perusahaan dan kelompok kepentingan seringkali menjadi sumber informasi yang dibutuhkan media untuk menyajikan berita.
Sumber-sumber ini seringkali memberikan informasi secara strategis, dan jurnalis mungkin pada akhirnya mengandalkan apa yang diklaim sumber mereka tentang fakta daripada mengumpulkan fakta tersebut secara langsung. Keseimbangan dan keadilan. Standar jurnalisme dan kontrol editorial mengharuskan akurasi sebuah berita dan perlakuannya seimbang dan adil. Akurasi tidak hanya mencakup verifikasi fakta, tetapi juga memastikan bahwa cerita yang disajikan menggambarkan situasi dengan benar. Keseimbangan membutuhkan penyajian kedua sisi masalah, yang seringkali melibatkan pemberian kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah tersebut. Keadilan melibatkan tidak hanya memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam suatu masalah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, tetapi bahwa seseorang atau subjek tidak disajikan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Yang terakhir ini sangat relevan pada isu-isu yang memiliki dimensi signifikansi sosial, di mana media dapat mengambil posisi advokasi. Sifat berita media organisasi berita sebagai bisnis. Organisasi berita berada dalam industri yang sangat kompetitif. Mereka bersaing tidak hanya dengan perusahaan lain di media yang sama, tetapi juga lintas media. Persaingan semakin ketat dengan munculnya organisasi berita internet yang memanfaatkan sinergi dengan organisasi berita penyiaran. Tekanan persaingan telah meningkat, kan pentingnya menarik penonton. Tekanan kompetitif juga berarti ada insentif yang kuat untuk menjadi yang pertama dengan sebuah berita terbaru yang dapat mempengaruhi keakuratan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan hadirnya media online. Perkembangan ini berpengaruh pada eksistensi media, termasuk media online. Dapat dikatakan peradaban manusia saat ini yang bersifat sangat cepat dan serba instan berdampak pada peradaban media yang juga menjadi serba cepat. Kehadiran internet yang menyediakan beragam informasi dan berita lambat laun mulai mengalahkan kepopuleran media cetak. Bahkan banyak situs berita di internet menyajikan berita dengan cepat dan tanpa memungut biaya. Sekian dan terima kasih.